Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Guest Media. Saya percaya waktu Anda menyimak firman ini bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Allah dalam kehidupan Anda. Nah, mari buka hati Anda, lembutkan hati Anda untuk menerima firman ini. Biarlah Roh Kudus turut bekerja dalam memberi pengertian-pengertian dan hikmat dalam penerimaan firman Tuhan ini. Mari kita saksikan bersama-sama firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh yes God, yes God. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang kami ingin rindu terus kenali dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang kami inginkan, Kau Allah yang kami cintai Tuhan. Kau lebih dari apapun, Kau lebih dari siapapun di dalam hidup kami. Biar hari ini kami terus dikuatkan, dibangun di atas pondasi firman-Mu yang paling kokoh. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban, Engkaulah kekuatan, Engkaulah alasan untuk kami hari ini ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami boleh menangkap dan menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat dan lawat setiap kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Terima kasih, kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Bekerjalah apa yang Kau mau kerjakan, kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Kau mau lakukan, lakukan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kami ini milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran, bersama-sama kita katakan amin. Bolehkah sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan? Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Saya lihat wajah-wajah yang antusias untuk kemuliaan Tuhan, amin. Bolehkah katakan kepada orang sebelahnya, wajah-wajahmu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh. Oke, luar biasa. Baik, saya langsung Bapak Ibu Saudara, boleh ditampilkan slide saya. Saya ingin bicara sebuah kebenaran, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Power of Totality. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara menangkap ini, kita akan masuk dalam dimensi pelayanan, dimensi kerohanian yang terus konsisten, yang bukan hanya konsisten tapi terus berapi-api. Karena kalau saudara tidak totalitas, saya percaya begini, kita tidak akan pernah bisa bertahan sampai sejauh ini. Kalau saudara berkata, saya sudah totalitas sejauh ini, tapi hari ini biar kita berkata, saya mau lebih totalitas lagi, amin. Saudara mungkin berkata, saya sudah sungguh-sungguh, hari ini saya mau beritahu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi dasar panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah sampaikan semalam bahwa kalau saya dipanggil Tuhan, saudaraku, ini benar-benar anugerah. Saya berjuang, saya sudah dinubuatin 2 kali oleh seorang hamba Tuhan. 1 kali dia berkhotbah di depan, terus dia datangi saya dan dia berkata begini, Renot, kamu akan dipanggil jadi hamba Tuhan. Kamu persiapkan dirimu, kamu akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara, pada waktu itu logika saya langsung blocking. Tidak mungkin. Saya jangankan khotbah, jangankan bicara, nyanyi atau apapun, saya tidak punya bakat dan tidak punya talenta. Dan saya orangnya minder sekali. Belum lagi latar belakang keluarga saya seperti saudara yang saya sampaikan tadi malam. Saya sebagai harapan, sebagai pengganti bapak untuk saudara-saudara saya. 2 kali, yang kedua kalinya 1 bulan kemudian, dia berkata bersama istrinya berpegangan tangan, kamu akan dipakai jadi hamba Tuhan. Kamu jangan keraskan hatimu. Saudara, waktu itu saudaraku, sementara saya kerja di Telkom saudaraku waktu itu, saya bergumul, saya merasa gelisah. Dan waktu saya berdoa, Tuhan kasih ayat ini. Jadi ayat ini menjadi dasar panggilan saya, tapi saya mau bagi Bapak Ibu Saudara, karena saya tahu bahwa ayat ini luar biasa menguatkan saya. Bolehkah kita baca saudaraku ayat ini saudaraku bersama-sama? Saya ingin kita membacanya dengan suara yang antusias. Bahkan bila perlu mengalang-alangin reporter SCTV dengan tajam, aktual dan terpercaya. Bolehkah suara yang tajam, suara yang aktual dan terpercaya, boleh membacanya bersama-sama dengan saya? 1, 2, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, belum 70%. Bolehkah sekali lagi dengan suara yang antusias yang saudara bisa keluarkan bersama dengan saya, katakan 1, 2, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Ketika saya dengar ini, ketika saya baca ini berulang kali, saudara, selama 1 jam waktu saya bersatu teduh, saya merasa ada sebuah dorongan yang begitu kuat. Ayat ini bicara dengan dalam sekali sampai menembus kedalaman hati saya. Tuhan bilang begini, hei, kalau engkau anakku, engkau kudapati, bersungguh hati kepadaku. Aku bukan hanya melimpahkan kekuatan, karena saudara akan mengerti makna kekuatan ini jauh lebih dari sekedar kekuatan kita menanggung beban. Tuhan bilang, kamu mau bersungguh hati kepadaku. Saudara, saat itu saya berguling-guling di tempat tidur saya nangis. Saya bilang, Tuhan gak bisa, Tuhan mau jadi hamba Tuhan seperti apa? Khotbah gak bisa, nyanyi gak bisa, tampil ke depan gak bisa. Belum lagi beban tanggung jawab sebagai pengganti bapak di keluarga. Saya enggak bisa Tuhan. Tapi waktu itu saudaraku, waktu 1 jam berguling-guling, saya merasakan ada seperti damai sejahtera yang kuat. Dan saya menyerah, saya bilang gini, saya ingat awal April tahun 2000. Saya melayani dari tahun 96, tapi tahun 2000 panggilan untuk jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya menyerah, saya bilang Tuhan, saya mau serahkan hidup saya untuk melayani Engkau. Saya tidak tahu seperti apa. Saya tidak tahu bagaimana itu berkhotbah. Saya tidak tahu seperti apa harus hidup saya serahkan kepada Tuhan. Tapi saya mau bersungguh hati kepada Engkau. Saudara, dari sejak itu saya mulai melihat. Memang, saudaraku otomatis saudara berpikir begini. Wah kalau udah dapat ayat, wah langsung dipakai Tuhan. Wah saudaraku salah. Prosesnya berat. Berkali-kali kita ditolak, dihina. Wah jangankan ada yang ngundang Pak. Kita dikomplain, dikritik, wah semua diperlakukan. Titik kita udah, ini salah nih kayaknya, salah dengar nih. Itu jangan-jangan bukan suara Tuhan. Saudara, kita diperhadapkan pada situasi, kita akan berkata begini, benar gak saya ini jadi panggilan Tuhan ini nyata dalam hidup saya? Saya ngelewatin itu. Tapi hari ini apa yang mau saya bagikan sederhana, kalau kita ingin menjadi seperti apa yang Tuhan mau, saudaraku, ayat ini dengan jelas berkata, bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kalau saudaraku teknologi GPS itu lebih canggih punya NASA. Kalau saya percaya begini, kalau saudaraku kata menjelajah, boleh ditampilkan slide berikutnya. Kata menjelajah di sini dia pakai kata shoot dalam bahasa Ibrani. So, bahasa Ibrani menekankan kata menjelajah karena saking susahnya, saudaraku. Artinya begini, dari sekian banyak orang di dunia ini, ada 6 miliar di dunia ini. Saudara, kalau populasi manusia lebih dari 6 miliar, kalau mata Allah menjelajah seluruh bumi, saudara, itu berarti dia sangat serius sekali. Kalau mata Tuhan itu menjelajah, saya bisa bayangkan dia sangat-sangat serius dengan sebuah kebenaran ini. Bicara kesungguhan, Tuhan itu saking seriusnya matanya menjelajah, maka kata syut itu adalah mengamati dengan seksama, dengan konsentrasi. Dan kalau mungkin saudaraku sistem GPS-nya dunia kan begini, dipersempit lagi. Oh kita mau pilih lokasi mana, akan dipersempit lagi. Mulai kelihatan, oh Solo, Surakarta, dipersempit lagi, makin kelihatan. Oh ini Solo baru, dipersempit lagi. So aku mungkin gas di tempat ini, dipersempit lagi. Dan mungkin, kalau dilihat tembus, kan NASA saudaraku nggak bisa ditutupi dengan yang namanya atap ini, langsung tembus siapa di dalamnya. Bahkan canggih, sampai bunker-bunker itu kan bisa tembus. Beberapa kedalaman di bawah bumi, bisa tembus, ada berapa orang di situ. Saudara bisa bayangkan kalau mata Tuhan itu melampaui teknologi manapun. Dan kalau mata Tuhan ada di tempat ini, dia sedang bertanya hari ini kepada saudara, adakah orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati di tempat ini? Adakah orang yang bersungguh-sungguh hati di tempat ini? Kalau mata Tuhan menjelajah di ruangan ini, dan hari ini, dan malam ini, dan detik ini dia melihat saudara, apakah dia menemukan orang yang bersungguh hati? Coba tanya sebelahnya, apakah kamu orang yang bersungguh hati? Tanya dulu sama-sama, kita kan sedang bergumuli. Ya. Yang bersungguh hati katakan amin, saudara. Nah, saya tahu begini, saudaraku, kalau orang bersungguh hati, maka hari ini kita akan menjadi orang-orang yang sangat dicari oleh Tuhan. Makanya saudara-saudara lihat slide saya berikutnya, saudaraku. Kata sungguh hati, saudaraku, ternyata saya gali kebenarannya. Dia pakai kata shalem, beda sama shalom, ya. Bahasa Ibrani, kalau shalom kan bahasa Yunani, saudaraku. Nah, kata shalem dalam bahasa Ibrani itu bicara komplit.
bicara perfect, sempurna. Nah waktu saya renungkan ayat ini, maksud Tuhan apa sih? Sampai-sampai Tuhan itu menjelajah. Kata menjelajah itu saudaraku jarang dipakai di ayat, di kata Alkitab. Jarang sekali Tuhan pakai kata matanya menjelajah. Berarti saudaraku kata itu sangat luar biasa. Nah hari ini yang Tuhan mau dari hidup kita adalah begini. Apakah hati kita ini benar-benar komplit kita mau persembahkan kepada Tuhan? Kalau ada ruang-ruang di hati kita, apakah hati kita ini semuanya benar-benar komplit untuk Tuhan? Saya tidak sedang berkata isunya apa pelayanan kita, apa jabatan kita. Saya tidak berbicara tentang isunya apakah kita pendeta atau tidak pendeta. Apakah kita jemaat atau pelayan atau hamba Tuhan. Ini isunya bukan itu. Bicara komplit, hati kita komplit. Di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di waktu kita beribadah. Apakah hati kita komplit, benar-benar semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kalau masih ada ruang-ruang yang kita persembahkan kepada ego kita, kalau ada ruang-ruang di hati kita, kita mempersembahkan kepada zona nyaman kita, dan kita berkata, jangan sentuh saya di zona nyaman ini. Saya boleh melayani, tapi kalau kau ganggu saya di sini, saya bisa pindah ke gereja lain. Ya kan? Saya bisa cari pelayanan yang lain. Kalau saudara ganggu saya di area ini, saya tidak akan mau melayani lagi, saya akan jadi jemaat biasa. Saudara lihat, ada ruang-ruang di hati kita yang ternyata kalau itu tidak dipersembahkan, itu tidak akan pernah menarik mata Tuhan. Dan kalau saya mau beritahu begini, kalau beberapa di antara kita berkata, Tuhan saya mau menantikan kepenuhan Roh Kudus, makanya 10 hari ini saya rajin datang tiap hari. Saya mau beritahu kata kuncinya sederhana, bawa hatimu komplit kepada Tuhan. Itu menarik dia. Saudara, selama tahun 2006 saya dapat kasih karunia melayani berbagai tempat, berbagai provinsi dari timur, barat, utara, dan selatan. Lebih dari 30 provinsi saya jalani. Setiap tempat pada masa-masa bom terjadi, hampir di setiap bandara saya lihat tulisan wanted. Dicari, ada gambar sketsa wajah manusia. Saya waktu pelayanan ke Kupang, itu di bandara penuh dengan gambar sketsa-sketsa. Wanted. Habis dari Kupang, saya minggu berikutnya saya ingat saya pelayanan ke Palembang. Di bandara Palembang itu sketsa wajah dibuat besar-besar. Wanted, dicari. Benar-benar daftar prioritas pencarian bahwa ini teroris. Harus ditangkap. Kalau saudara bisa menemukan orang ini, saudara akan dapat sesuatu imbalan yang pantas untuk saudara. Karena saudara memberi tahu kepada yang berwajib untuk saudaraku orang ini ditangkap. Waktu saudaraku teringat itu, saya seperti di flashback begini. Dia bilang begini, saudaraku, seperti ada suara di hati saya. Nah, kalau di dunia ini orang-orang tertentu itu dicari dengan sangat-sangat luar biasa. Dan pencarian itu membutuhkan energi, tenaga, daya, dan dana yang luar biasa. Mereka menggunakan teknologi, mereka berkoordinasi, mereka melakukan semua tata cara yang dipakai untuk menemukan seorang yang namanya saudaraku, daftar orang yang sangat dicari karena dia jahat dan bermasalah. Saya mau beritahu, suara itu dengan jelas sekali. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling dicari oleh aku, adakah engkau shalem, komplit kepadaku? Saudara, boleh slide berikutnya saudara. Lihat, apa yang paling dicari oleh Tuhan dari hidup kita sebenarnya? Apa yang paling dicari? Saya percaya begini, semua ajaran agama cari Tuhan. Kamu doa, kamu cari Tuhan. Beribadah, kamu cari Tuhan. Kamu berpuasa, cari Tuhan. Pelayanan, cari Tuhan. Semua isunya begini, kita cari Tuhan. Tapi ada sebuah kebenaran yang saya mau beritahu begini. Bukan kita lagi yang cari Tuhan. Tuhan datang cari kita. Itu yang dahsyat. Cari Tuhan itu hal yang biasa. Semua orang di dunia ini dikhotbahi untuk cari Tuhan. Tapi hari ini kebenaran ini sederhana sekali. Saya tidak bicara hal yang tinggi-tinggi. Sederhana. Bahwa ada hal yang paling dicari Tuhan. The most wanted person. Siapa itu? Orang yang komplit. Jadi isunya begini, bukan pelayanan kita, bukan. Kalau kita berdiri di sini, itu belum tentu kita bukan pribadi yang dicari Tuhan. Belum tentu. Jangan-jangan saudara. Waktu saudara melayani sebagai usher di depan. Tapi ketika hatimu komplit engkau beri kepada Tuhan. Jangan-jangan engkau adalah orang yang paling dicari oleh Tuhan.
Jangan-jangan waktu saudara membina anak-anak sekolah minggu dengan hati yang komplit kepada Tuhan. Jangan-jangan mata Tuhan itu menjelajah di ruangan gereja sekolah minggu saudaraku. Dan dia melihat dan dia tersenyum, engkau orang yang paling ku cari nak. Karena hatimu komplit. Jadi isunya bukan pelayanannya. Isunya bukan berapa lama kita jadi orang Kristen, bukan. Isunya bukan berapa banyak karunia yang kita punya. Karena karunia seringkali tidak berbanding lurus dengan yang namanya, saudaraku, Tuhan itu menjadikan kita menjadi orang yang paling dicari. Karena ketika banyak orang berjalan dengan karunia, dia mulai lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa langitan. Halo? Tanya sebelahnya, kamu lupa daratan atau lupa lautan? Coba tanya sebelahnya. Lupa daratan atau loh iya. Jadi saudaraku, isunya bukan begini. Wow, keren nih karunianya, keren nih dia pengurapannya. Tapi ketika saudara bergeser dari hati yang komplit saudara, kok bisa menjadi orang yang dialihkan. Dia bisa memalingkan wajahnya, dia sudah tidak komplit nih. Hatinya sudah tidak komplit. Saya harus memalingkan wajah, saya harus mencari siapa lagi yang komplit hatinya. Dipersembahkan. Jadi saudaraku jangan sampai wow, suaranya keren. Wow, kalau ditumpang tangan rebah. Wow, saudaraku bisa jadi saudaraku. Hati Tuhan sudah memalingkan wajahnya, dia bilang, hatinya sudah tidak komplit lagi kepadaku. Dia sudah memberi ruang di hatinya untuk egonya. Untuk popularitas, mengambil alih tempat di hatinya. Untuk yang namanya kesombongan dan yang lain, mengambil tempat di hatinya. Tidak komplit lagi. Dan bilang begini, aku akan mencari yang lain. Saya berdoa saudaraku, apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang kita cari waktu kita doa kepenuhan Roh Kudus hari ini? Kalau dia adalah pribadi, maka dia mencari, adakah hati kita komplit hari ini kita bawa kepada Tuhan. Yang komplit katakan amin saudara. Oh sangat sederhana sekali kan. Jadi ternyata saudaraku, kebenaran ini membawa kita kepada sebuah kesadaran. Bahwa hal yang paling diinginkan Tuhan, saudara mungkin kaget ini, saya mau katakan mungkin saudara kaget. Lebih dari doa saudara. Kaget kan? Apa yang paling dicari Tuhan? Saya mau beritahu, totalitas dicari Tuhan. Lebih dari doa saudara. Saya biarkan dulu sedikit ada yang bertabrakan di kepala saudara dulu ya. Saya mau beritahu kenapa? Karena doa tanpa totalitas, saudara sedang kumur-kumur di hadapan Tuhan. Lebih dari ibadah dan persembahan saudara. Karena ibadah dan doa dan persembahan bahkan penyembahan kita tanpa totalitas di dalamnya. Maka kita cuman sekedar nyanyi-nyanyi di gereja, kita sedang hanya dengar-dengaran di gereja, kita hanya kumpul-kumpul di gereja, maka lagu kita akan menjadi lagu yang berbeda. Kami berkumpul, kumpul, 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 dan kumpul. Sama-sama, kami berkumpul, kumpul. Bolehkah kita angkat tangan kanan kita Bapak Ibu? Tepuk sebelahnya, jangan cuma ngumpul-ngumpul di gereja. Loh iya, hari ini saudaraku, gereja itu sudah banyak, saya tidak ngomong gereja ini. Di berbagai tempat sudah akan menemukan, udah begitu banyak gereja hari ini menjadi klub-klub tertentu. Oh klub ngumpul-ngumpul, klub untuk menyampaikan ini, oh mereka punya klub sendiri, kenapa? Karena kita kehilangan hati yang komplit, kita beri ruangan kepada yang lain. Sampai-sampai saudaraku, kita bahkan tidak lagi melihat Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Makanya Yesaya, kalau saudara pelajari Yesaya 1 ayat 13. Yesaya bilang begini, semua yang tidak sungguh, persembahan apapun yang tidak sungguh, itu kejijikan di mata Tuhan. Jadi kalau sementara saudara datang hari ini ke tempat ini, tapi hati saudara tidak komplit, sebenarnya yang kita bawa ini menjijikkan di mata Tuhan. Halo? Ketika kita membawa suara kita, membawa persembahan kita, membawa talenta kita, dan hati kita tidak komplit, menjijikkan di mata Tuhan. Ketika hati kita punya ruang terhadap ruang-ruang yang lain, bicara yang namanya ego kita, bicara yang namanya saudaraku ketidaktundukan kita, bicara hati kita yang tidak, saudaraku yang keras hati, sudah kita terima berbagai macam bentukan proses, teguran, kita tetap tidak beri ruang untuk kita bertobat, hati kita sedang tidak komplit. Dan Tuhan bilang begini, apa? Menjijikkan.
Jadi semua persembahan yang tidak sungguh, persembahan kan kolektor saudara, talenta saudara, saudara mau persembahkan, suara saudara, hidup saudara ini kan persembahan. Halo? Waktu saudara ini persembahan gak? Waktu saudara 2 jam, Pak saya ini sebenarnya meninggalkan, saya punya kerjaan loh Pak, saya masih ada proyek saya masih punya yang namanya customer saya hari ini ketemu dengan saya, harusnya saya tinggalin. Itu kan persembahan, berarti waktu saudara sudah persembahkan. Tapi ayat ini bilang, kalau persembahanmu tidak sungguh, menjijikan. Halo? Tapi kalau ada orang hari ini berkata begini, Tuhan aku butuh Engkau Roh Kudus, semua area di hatiku aku persembahkan kepada Engkau. Aku mau melayani Engkau dengan hati yang komplit, yang sempurna di hadapan-Mu. Saya percaya begini, mataku menjelajah. Itu yang dahsyat. Saudara akan tahu, bahkan bukan hanya Roh Kudus yang akan dilimpahkan kepada saudara. Karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya, hatinya, kasihnya akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Saudara, makanya hari ini yang perlu kita benahi apa sih di malam saudaraku 10 malam ini? Benahi yang di dalam. Karena saudaraku yang di luar seringkali saudaraku itu hanya kemasan-kemasan yang kita bisa bangun. Bahkan bahasa lidah kita itu bisa menjadi kebiasaan bertahun-tahun yang kita sering katakan dalam bahasa lidah kita. Tapi bobot di dalamnya sudah lagi tidak komplit. Tapi saya percaya ketika hari ini jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di GS hari ini berkata, Tuhan semuanya komplit. Talenta, waktu saya, penundukan diri saya, kerendahan hati, saya mau lakukan, saya mau persembahkan hati saya komplit. Semuanya yang saya punya komplit bagi Tuhan. Saya persembahkan, Engkau mendapat tempat yang paling teratas, yang paling pertama di dalam hidup saya. Saya percaya, you are the most wanted person yang perlu dijamah, dilimpahkan dan dinyatakan kasih kuasanya. Amin Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Slide berikutnya saudara. Saudara lihat, kekristenan itu selalu bicara totalitas loh. Totalitas bagi Allah. Jadi kalau ada orang Kristen, orang percaya, pelayan Tuhan udah tidak total, udah mendua hati kan. Pelayanan boleh pelayanan, tapi di sini sudah ada yang lain. Udah ada agenda yang lain di hati kita. Kita boleh ada di gereja, kita boleh ada saudaraku di pelayanan, tapi ketika kita tidak lagi komplit, itu saudaraku kita tidak total. Nah saudara lihat kalimat berikutnya ini. Kalimat berikut saya tulis begini. Klik Kenapa kita saudaraku harus totalitas 100%? Karena yang pertama lihat. Karena pengorbanannya kan total. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan kematian, bahkan Paskah kita rayakan dengan luar biasa meriah. Pengorbanannya itu total bagi kita. Penebusannya total. Itu berarti kasihnya total bagi kita. Jadi saudaraku, wajar enggak Tuhan mencari yang namanya totalitas dari hidup kita? Wajar enggak Tuhan mencari hati kita komplit kepada Dia? Karena Dia punya the only one, the only son, anaknya satu-satunya. Kalau kita punya anak 3, kita kasih kepada Tuhan 1, saudara hanya memberi 33% kepada Tuhan. Saudara punya 2, saudara memberi 50%. Tapi Tuhan satu-satunya, the only son, Dia beri berarti 100%. Yang terbaik Dia punya. Anak yang paling dikasihi Dia punya. Sampai-sampai Alkitab berkata Dia memalingkan wajahnya karena semua dosa ditimpakan kepada anaknya. Dia menangis. Sekalipun saudaraku teriakan itu begitu menggetarkan sorga. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waktu dia berteriak, saudara tahu hati Bapa itu seperti apa. Saudara bisa bayangkan hati Bapa itu waktu dia melihat anaknya berteriak dan dia harus memalingkan wajahnya, dia nggak tahan. Dia tahu bahwa ini saudaraku itu nggak bisa dia lakukan, tapi dia harus lakukan. Itu penebusan, pengorbanan yang total. Saya percaya kalau Allah mencari totalitas, itu hal yang wajar. Apa yang perlu kita, saudaraku, rombak di mindset dan di hati kita? Apa yang perlu kita benahi dari hidup kita yang sederhana? Pondasinya. Pondasinya masih ada enggak? Kesungguhan hati. Karena kesungguhan hati menentukan Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Karena kesungguhan hati menentukan Tuhan untuk menarik semua sumber-sumber dari sorga untuk mensubsidi dan mensupport kita.
Saya percaya begini, kesungguhan kita, totalitas kita, hati kita yang komplit kepada Tuhan, itu menarik hati Tuhan. Sekalipun suara kita fals, saudaraku, saya mau beritahu. Sekalipun suara kita nyanyi, nadanya agak meleset-meleset. Tapi ketika dia menemukan nada itu, karena nada sesungguhnya itu bukan di sini. Nada yang sesungguhnya di sini tuh. Nada yang di sini itu gak bisa dibohongi sama Tuhan. Kita mungkin lagunya gak hafal, tapi waktu saudara menyanyikannya salah-salah. Tapi nadanya dapat di dalam. Tuhan bilang, ini yang kucari. Halo? Sekalipun kita belum merasa bahwa kita ini masih belum belajar banyak hal, tapi kita akan tahu begini, oh Tuhan, saya mau sungguh-sungguh dan saya mau totalitas kepada Engkau. Maka saya mau beritahu saudara, orang yang totalitas itu selalu mengupgrade dirinya. Orang yang totalitas selalu naik dalam dimensi bukan yang biasa-biasa. Selalu superior. Makanya Yohanes 3 ayat 31 berkata, semua yang berasal dari atas, di atas segala sesuatu. Saudara, artinya begini, kalau saudara menyadari bahwa kita ini berasal dari atas, maka kesungguhan hati kita akan menyadarkan kita bahwa begini, kebenaran itu clear, jelas sekali. Semua yang berasal dari atas, itu di atas segala sesuatu. Salah satu terjemahan begini, engkau superior katanya. Berarti pelayanan kita, antusiasme kita, skill kita, bahkan apapun yang kita punya, itu harusnya superior, di atas segala sesuatu. Makanya saudaraku, saya percaya begini, harusnya gereja itu di atas marketplace. Harusnya standar gereja itu di atas standar dunia. Kenapa? Karena saudaraku, totalitas kita akan menarik sebuah kesadaran begini. Saya selalu memberikan di atas segala sesuatu yang saya bisa lakukan. Itu totalitas itu kelihatan. Karena mata Tuhan menjelajah. Sementara saudara masih belajar, saudara berkata, Tuhan saya masih salah hari ini. Tapi besok, sebulan, 1 tahun ke depan, saya akan punya progres. Karena totalitas saya adalah bahwa semua yang berasal dari atas, itu di atas segala sesuatu. Who comes from above is superior katanya. Siapa yang berasal dari atas? Bolehkah angkat tangan saudara? Saudara sudah didesain dari sorga. Saudara berasal dari atas. Coba bilang sebelahnya, kamu ini berasal dari atas, dari sorga. Kita ini makhluk sorga. Masalahnya begini, di dunia ini masa persiapan kita ini pantas gak? Kita ini berkenan gak kembali lagi kepada panggilan kita di dalam kekekalan? Makanya kalau sudah berkata begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, maka harusnya kita berkata begini, Tuhan, seluruh area, seluruh hidup saya, potensi saya yang terbaik, saya mau persembahkan kepada Tuhan. Gak mungkin orang totalitas, saudaraku, pelayanannya biasa-biasa, gak mungkin, gak ada cerita. Dari mana ceritanya? Orang kalau totalitas, saudara lihat, saya waktu pelajari saudaraku seorang atlet yang bernama saudaraku, The Lightning Bolt, saudaraku Usain Bolt. Dia berkata 8 jam tiap hari dia bawa beban naik turun gunung di Jamaika. Dia taruh di pahanya, dia taruh di pinggangnya, dia bawa rangsel lagi saudaraku yang berat. Dan dia lari naik turun gunung 8 jam tiap hari. Dan seluruh sprinternya Jamaika hari ini, itu saudaraku orang-orang yang hebat. Mereka tidak pernah keputus rantai yang namanya saudaraku sprinter yang memecahkan rekor kan. Amerika mulai kalah. Kenapa? Totalitas dari para sprinter Jamaika. Kota yang kecil tandus gersang itu. Miskin. Bisa menghasilkan pelari kelas dunia. Kenapa? Sederhana kan. Kalau saudara temukan benang merah cuma satu, totalitas. Jadi kalau saudara berkata begini, totalitas saya cuma Tuhan, saya ingin menjadi orang yang paling dicari oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, pelayanan kita suka telat, beribadah kita suka telat, apalagi saudara nggak latihan, nggak ada persiapan. Saudara mungkin berkata begini, saya kan tanpa latihan suara saya sudah keren ya. Saudara mungkin berkata saya sudah biasa, saya sudah ahli, saya sudah punya pengalaman, saya sudah tahu itu, habis ini pasti ini kan, pasti ini. Saudara udah punya jejak-jejak pengalaman. Saya mau beritahu justru pengalaman itu blocking terbesar untuk Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Saudara, saya percaya begini, seringkali masalah kita, musuh dari totalitas adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Nah hari ini, apa yang mau saya beritahu, kalau engkau berasal dari atas anakku, kata Tuhan, harusnya engkau di atas segala sesuatu.
Kalau standar dunia ini keren, kita harusnya di atas itu. Di mana kan? Di mana kita? Di mana posisi kita sekarang? Saya mau beritahu, kebenaran ini akan menunjukkan jemaat dan pelayan yang totalitas akan membuat saudara orang yang paling dikejar oleh Tuhan. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara berkata, saya ingin menjadi orang yang paling dikejar dan dicari oleh Tuhan. Bolehkah angkat tangan? Jujur dari hati kita. Oh, tunjukkan totalitas kita. Oh, saya pelayanan, saya dapat kepercayaan, ini kehormatan, saya akan lakukan lebih dari yang bisa saya lakukan. Bila ada 101%, saya akan beri. Karena totalitas itu menarik mata Tuhan, menarik hatinya. Ini loh yang saya cari. Halo? Cara kita menyembah, keluar suaranya. Kalau berkata, kok suara saya ini kok, ya. Saya mau beritahu. Orang yang totalitas. Itu berbeda. Antusiasmenya berbeda. Semangatnya berbeda. Kehambaannya berbeda. Penundukan dirinya berbeda. Penghormatannya berbeda. Penyembahannya berbeda. Totalitas akan membuat pelayanan kita naik dalam dimensi yang lain. Karena pelayanan ini bukan asal-asalan. Pelayanan bukan sesuatu yang biasa. Karena kalau itu biasa, itu tidak menarik. Sekalipun fasilitasnya keren, kalau kita nggak menemukan saudaraku bahwa di tempat ini ada orang totalitas, maka kita akan menggaransi bahwa begini, mata Tuhan tidak menjelajah tempat ini. Tapi saya berdoa dan saya merasakan bahwa mata Tuhan menjelajah tempat ini. Karena ada di antara saudara, bahkan banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, totalitas hidupku, pelayananku, talentaku, suaraku, waktu-waktuku, potensiku, saya mau persembahkan, bukan biasa-biasa, tapi superior. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama katakan superior. Oh, itu mentalitas kita, itu yang dicari Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata totalitas, coba lihat caranya beribadah. Totalitas, lihat caranya pelayanan. Lihat responnya ketika mengalami tekanan. Lihat responnya ketika dia ditegur. Lihat responnya ketika dia disuruh untuk beri tanggung jawab, komitmen. Lihat responnya. Tuhan bilang, ini orang yang dicari. Dan dia tidak tertarik dengan penampilan lahiriah. Dia melihat nadanya di mana, saudara. Kalau kita ingin menyentuh Tuhan dengan nada-nada yang luar biasa, sentuh dia dengan nada yang di dalam. Totalitas saudara. Saya percaya dia akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Slide berikutnya saudara. Lihat, ketidaktotalan itu mendukakan Allah. Kenapa? Karena yang tadi penebusannya total. Semua yang dikerjakannya total. Jadi kalau saudara ingin membuat Allah nangis dan berduka, atau bahkan yang lebih parah lagi, kita sedang menyalibkan dia kedua kalinya. Karena penebusannya total, karena kematiannya, pengorbanannya total, kita malah enggak totalitas. Kita sedang melecehkan pengorbanan, penebusannya. Itu mendukakan hati Tuhan. Itu menjengkelkan hati Tuhan. Saya mau beritahu saudaraku, kekristenan apa yang paling menjengkelkan hati Tuhan? Saudara, saya mau beritahu. Kenapa Tuhan buat perbedaan? Itu real. Saudaraku, sampai kita kadang berkata begini, kayaknya Tuhan gak adil. Ketika dia bertemu dengan perempuan pelacur, saudaraku, pada waktu zaman murid-murid, zaman Alkitab, pada perjanjian baru, pada zaman Romawi, pelacur, saudaraku, itu dosa yang sangat, saudaraku, mengerikan sampai harus pantas dihukum mati, dirajam sampai mati. Ya kan? Itu dosa yang paling menjijikkan menurut standar hukum Romawi, dan pada waktu itu zaman Yahudi, orang itu harus mati di tempat, harus dirajam sampai mati. Tapi lihat cara Yesus memperlakukan dua hal, saudaraku, antara perempuan pelacur dengan orang Farisi dan ahli Taurat itu berbeda. Perempuan pelacur itu, dia udah ngomong begini sama semua orang, siapa yang berdosa, lempar dia pertama. Ada yang mau melempar? Enggak, Alkitab berkata, dari yang tua sampai yang muda, melemparkan batunya bukan untuk kepada perempuan itu, ke tanah, membalikan diri. Kenapa dari yang tua dulu? Karena yang paling banyak dosanya yang tua. Iya, baru yang muda katanya. Dan waktu perempuan itu bilang, kamu juga pelangganku, gak mungkin kau lempar batu sama aku kan. Oh iya, dia lihat juga, gak mungkin lempar dia. Saudara bayangkan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kan? Perempuan ini saya bisa bayangkan, ini Yesus ini gak berdosa, aduh dia akan lempar saya kan.
Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Loh, cuman begitu toh. Pergilah, jangan berbuat. Tapi coba lihat responnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Matius pasal 23 itu celaka. Saudara hitung berapa kali? Celakalah engkau seperti kuburan, kau seperti cacing, engkau seperti ular beludak. Oh, semua makian sumpah serapah. Itu berkali-kali dilemparkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Pertanyaannya begini, apakah orang Farisi ahli Taurat melakukan dosa pelacuran? Oh, saudaraku, mereka sangat menjaga sekali kan. Mereka berpuasa, mereka hadir di kebaktian, mereka dijuluki maha hadir di gereja. Di wajah saudara juga saya lihat ada wajah-wajah maha hadir kan. Gak apa-apa kalau baik. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Celaka engkau. Masalahnya di mana Pak? Di sini. Kau tidak total. Kau lakukan itu engkau ingin dilihat kan. Engkau ingin menampakkan dirimu. Engkau pakai baju yang keren, jubah yang keren. Kau lakukan semuanya di depan orang. Kau memberi persembahan. Kau lakukan ini. Kau ingin dilihat. Lihat. Tidak total. Ada hatinya yang tidak komplit. Hatinya untuk dirinya sendiri. Hatinya ingin saudaraku ingin dipuja. Saudara lihat. Tuhan bilang, celakalah engkau. Orang yang berdosa, bertobatlah. Dari ayat ini saya mau beritahu begini. Kekristenan yang paling menjengkelkan hati Tuhan. Itu kekristenan yang tidak sungguh-sungguh. Kekristenan yang tidak totalitas itu menjengkelkan hati Tuhan. Lihat cara Yesus memaki-maki orang Farisi. Masalahnya begini, hatinya gak komplit nih. Setengah untuk ibadah, setengah untuk dirinya, gak ada untuk Tuhan. Gak ada. Orang Farisi. Makanya Alkitab berkata, kalau kekristenanmu tidak melampaui orang Farisi dan ahli Taurat, kok enggak? Maksudnya apa sih saudaraku? Kita enggak pantas masuk sorga kalau kekristenan kita tidak melampaui saudaraku standarnya orang Farisi ahli Taurat. Mereka kebaktian rajin, puasa rajin. Gak bisa kita kalahkan mereka dari area itu. Saudara mau ngalah-ngalahin orang Farisi ahli Taurat dalam semua sistem pelayanan, gak bisa Pak, kalah kita. Mereka standarnya itu luar biasa, top. Tapi Alkitab berkata, kalau kekristenanmu tidak melampaui standarnya keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kau gak pantas masuk surga. Maksud Yesus di mana? Maksudnya Yesus apakah cara dia melayani? Bukan. Apakah maksud Yesus kualitas dia berpuasa 3 kali seminggu, kita harus berpuasa 4 kali di atas mereka? Bukan. Yang dia sorot ini, kalau standar keagamaanmu tidak di atas standar keagamaan orang Farisi, itu di mananya? Di sininya. Mereka itu gak bisa dikalahkan dari semua sistem pelayanan dan ibadah, gak bisa kita kalahkan. Oh, mereka hari-harinya di situ, hidup matinya di situ. Masalah mereka terbesar adalah di sini. Allah bilang, kalau engkau gak melampaui totalitas mereka, kalau engkau tidak komplit seperti mereka, kau gak pantas masuk surga. Standar yang dibangun oleh Yesus itu bukan yang kelihatan, standarnya di dalam. Totalitas. Makanya Tuhan benci banget kan. Kalau lihat orang Farisi ahli Taurat itu muka Yesus itu mau perang terus kan. Kenapa? Standarnya mereka itu gak ada di sini. Hanya lahiriah saja. Saya berdoa setiap kita pelayan dan jemaat Tuhan, beribadalah jangan karena engkau lahiriah, karena engkau gereja, karena engkau sudah diberi tanggung jawab melayani, karena engkau sudah diberi jadwal, ini loh rostermu pelayanan. Bahaya so. Karena kekristenan, rosteran dan jadwalan, kita kehilangan totalitas. Tapi saya berdoa, kalau saudara kata, kapanpun pelayanan apapun saya dipercayakan. Sekalipun misi, daerah, tidak tampil di depan. Tapi kalau Tuhan temukan totalitas, you are the most wanted person. Orang yang paling dicari oleh Tuhan. Dan saya berdoa itu kita. Saya berdoa Tuhan biar itu saya yang paling dicari. Saudara mau? Dari semua orang yang mencari Tuhan, belum tentu orang yang paling dicari Tuhan. Tapi kalau kita berkata totalitas, maka kita adalah bilangan orang yang paling dicari. Amin Bapak Ibu. Slide berikutnya. Terus. Nah ini yang terakhir, terakhir. Tuhan akan melimpahkan kekuatan. Kata kekuatan, saudaraku, itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata kasak. Kasak itu yang pertama, itu bicara tentang keberanian. Yang kedua bicara, dia menguatkan kita. Secara fisik dan secara jiwa kita, secara roh kita. Yang ketiga, dia bicara tentang mengobati kita. Kata kasak berikutnya dalam bahasa Ibrani bicara dia menolong kita. Dan kata kasak yang berikutnya
Itu bicara dia repair hidup kita, dia perbaiki, dia bangun ulang hidup kita. Saudara perhatikan, saudara mungkin berkata begini, saya udah tidak sanggup menghadapi tekanan. Pikiran saya ini udah tingkat stressingnya tinggi sekali. Tuhan bilang begini, aku akan menguatkan engkau. Kau berkata begini, saya udah gak berani, saya takut, saya ini benar-benar gak pede. Tuhan bilang begini, aku akan berikan engkau kekuatan, keberanian. Kau akan tampil ke depan, engkau akan mengalahkan ketakutanmu. Kenapa? Yang penting engkau kutemukan sungguh hati, totalitas kepadamu. Kalau totalitas kepada Tuhan, saya percaya begini, Tuhan akan memampukan kita berani. Saya pertama kali khotbah berulang kali ditolak. Oh, saya sudah siapkan khotbah saya sudah catat berkali-kali, saya sudah seminggu. Pada waktu saya belum mengerti kebenaran ini, pertama kali di awal-awal pelayan, tiba-tiba waktu saya berdiri di depan, blank semua, pikiran saya kudus, suci, putih, bersih, gak ada isinya. Wah, lari semua, padahal di depan saya ada kertasnya. Seminggu saya sudah hafalin, tiap hari saya hafalin, wah harus ini, poin ini, poin ini. Begitu berdiri, suaku kudus banget pikiran saya, gak ada isinya, putih, bersih, suci. Keringat, basah baju. Langsung di take over, diambil alih. Khotbah berikutnya, setengah jalan, udah maju berarti hancur nih khotbah, hancur. Udah diambil alih. Waktu itu saya berkata, Roh Kudus, saya gak bisa, khotbah begini aja gak becus. Tuhan bilang begini, aku akan memperbaiki ulang hidupmu. I will repair you. Kekurangan kita, mentalitas kita akan diperbaiki ulang. Diobati sama Tuhan. Masalahnya begini, mau gak kita totalitas? Kalau saya bisa berdiri hari ini Bapak Ibu Saudara itu, saudaraku, saya tidak bisa bayangkan. Saya hanya katakan satu, kasih karunia saja. Ngomong gak bisa, saudara bisa berkhotbah dari satu tempat, dari satu kota, dari satu gereja, dari gereja ke desa, kota, pedalaman, gereja ratusan, ribuan. Dari mana kalau seorang Reno Sinaga tidak pernah mengalami yang namanya kasak dari Tuhan? Wow, gemetar saya Pak. Keberanian, otoritas Tuhan beri. Ngomong aja, sampaikan firman. Aku yang berurusan, aku yang mengurapi, aku yang akan menyentuh umatku. Bukan kamu. Oh iya, saya menyerah, maju. Kuatkan. Pernah gak kita dihina? Pernah gak kita sakit? Pernah gak kita ditolak? Oh, luka di sini, Pak. Sakitnya itu bukan hanya di hati, di jempol kaki juga sakit. Oh iya. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Tuhan menemukan kasak, Tuhan akan melimpahkan saudara yang namanya kekuatan, keberanian. Dia akan mengobati luka-luka masa lalumu. Dia akan mengobati, memulihkan engkau dari semua penolakan, dari semua latar belakang masa lalu saudara yang menjadi benteng pertahanan sehingga saudara hari ini tidak maksimal. Apa yang menjadi benteng pertahanan saudara sehingga saudara tidak mengeluarkan yang terbaik dari diri saudara? Itu musuhnya Pak. Tuhan tidak akan melimpahkan kita kasak. Kenapa? Karena saudara belum mengeluarkan yang terbaik dari hidup saudara. Karena totalitas itu berbicara begini, tarik semua keluar yang terbaik dari saudara. Berikan semua yang bisa saudara lakukan yang terbaik, yang superior. Itu menarik bagi Tuhan. Selanjutnya urusan Tuhan mengurapi, melimpahkan kasaknya bagi saudara. Amin. Dia mulai bedah dan mulai benahi hidup saudara. Dan saudara akan kaget, kok bisa saya begini ya? Gak nyangka kok bisa saya ternyata bisa begini. Lo kaget saudara. Saya akan kaget gini. Wah gila, gue bisa khotbah gak gemetaran lagi. Dulu ya ampun, lutut itu setengah jam itu berjuang sekali. Kayak lumlai. Dia bilang, kasak. Keluarkan semua yang kau bisa. Selanjutnya urusan Tuhan. Amin. Makanya jangan setengah-setengah melayani. Jangan setengah-setengah beribadah. Kalau saudara merasa saudara bisa beri 10 dalam posisi energi, waktu, tenaga saudara, lakukan. Amin. Kalau masih bisa berdiri, berdirilah. Lakukan yang terbaik. Kasak akan datang dalam hidup saudara. Saudara tahu padanan kata kasak dalam bahasa Yunani? Dunamos. Bahasa Ibrani dia pakai kata kasak. Dunamos itu bicara kuasa loh, bukan sekedar kekuatan. Dunamos dipakai kata untuk juga berpadanan dengan Roh Kudus, Holy Spirit. Dunamos. Yesus berkata, saya ingin dipenuhkan Roh Kudus. Tuhan bilang, aku akan melimpahkan dunamos kepada engkau. Roh Kudus yang menguatkan, mengurapi, memampukan engkau. Masalahnya begini, bersungguh hati atau tidak? Yang mau bersungguh hati katakan amin, saudara. Bolehkah saya jemput saudara bangkit berdiri? Saya ajak saudara datang kepada Tuhan. Apa yang hari ini saudara sadari bahwa saudara belum keluarkan yang terbaik, totalitas saudara? Mari kita mau bertobat sama Tuhan, saudara. Kalau selama ini saudara kayaknya kita masih bermain-main di zona nyaman, saudara.
Kalau saudara masih bermain-main di zona nyaman, yang penting masih saya nyaman. Gak apa-apa. Berarti saudara belum masuk dalam zona di mana Tuhan akan melimpahkan kasih. Kalau saudara berkata hari ini, Tuhan, Kaulah anak domba Allah. Saya ajak saudara hari ini datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bolehkah kita 1-2 menit ini saudaraku, kita introspeksi diri kita. Kalau saudara selama ini kayaknya saya belum maksimal ya. Saya belum totalitas sama Tuhan. Masih banyak waktu, tenaga, latihan, persiapan, potensi saya belum keluar semuanya. Hati saya belum maksimal totalitas untuk melayani Tuhan. Penyembahan saya belum totalitas. Potensi saya belum keluarkan pada titik di atas kemaksimalan yang harusnya saya bisa keluarkan. Energi saya masih di zona nyaman, masih di comfort zone saudara. Saudara, Tuhan tidak tertarik. Tuhan ingin ayat ini saudaraku, dia tujukan kepada saudara. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Kalau saudara berkata itu, mari Tuhan. Dunamos, Roh Kudus bahkan akan dilimpahkan saudara. Bolehkah semua saudara pejamkan mata saudara? Saya tahu dia tidak dibatasi oleh tempat. Dia tidak dibatasi oleh tempat duduk saudara. Dia tidak dibatasi oleh intelek saudara. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia hanya bisa dibatasi oleh hati saudara. Kalau hati saudara tidak, saudaraku, tidak maksimal, tidak total, maka itu justru yang membatasi dia. Pendidikan kita, latar belakang keluarga kita tidak bisa membatasi Tuhan. Masa lalumu tidak bisa membatasi Tuhan. Keterbatasanmu tidak bisa membatasi Tuhan. Bahkan kebodohan kita sebenarnya tidak bisa membatasi Tuhan. Yang membatasi dia cuma hati saudara. Kalau hati saudara tidak total, itu justru pembatasnya. Dia bilang, aku bisa mengubah engkau, aku bisa membangun ulang hidupmu. Aku bisa memberi engkau hikmat kepintaran. Aku bisa memberi engkau kecerdasan. Aku bisa memberikan engkau ketajaman roh. Aku bisa memberikan engkau urapan berkali-kali lipat. Aku bisa memberikan engkau pengurapan double porsi. Aku bisa memberikan engkau anggur baru. Yang terbaik, yang fresh kata Tuhan. Tapi yang membatasinya cuma satu, hati saudara. Mari datang kepada Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat hingga di Allah Roh Kudus, Allah Roh. Yang wanita saja. Lihat, kalau dia lihat hati saudara, dia akan menjamah hatimu. Bolehkah kita yang pria bersama-sama katakan, Allah Roh, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu.
hadirat-Mu. Bersama-sama buka hati saudara. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya Tuhan sedang melihat hati kita. Sebelum saudara hari ini diurapi oleh Bapak Gembala, saya berdoa hari ini ketika kita berkata, Tuhan, hatiku komplit, aku mau persembahkan kepada Engkau. Dan ketika saudara berkata, Tuhan, Roh Kudus jamah hatiku, maka dia akan berkata, kau orang yang paling kucari. Itu hati yang paling kusukai, totalitas. Hari ini saudara, mari responi Tuhan. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita berkata, Allah Roh Kudus, Allah Roh, yes, oh yes God. Dia mulai bergerak, oh yes, dia mau melimpahkan kasih, dia mau melimpahkan kuasanya. Mari, adakah orang-orang yang totalitas mengasihi Tuhan di tempat ini? Adakah orang-orang yang totalitas mau mengasihi, melayani Dia? Allah Roh Kudus, oh jamah kami, jamah kami, urapan-Mu, kasak yang daripadamu ya Tuhan. Syakarala marala 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 marala. Sekali lagi lebih sungguh dengan totalitas kita, dengan hati yang sungguh mengasihi Dia. Jamah kami Tuhan, jamah kami Roh Kudus, dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadi. Sekali lagi, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Bolehkah kita mulai sembah Dia 1-2 menit? Shikinaramaku naramaku naramo. Mari totalitas hampiri Dia. Izinkan roh saudara meluap dari nyanyian, dari doa dan penyembahan saudara. Mata Tuhan menjelajah di tempat ini. Lawat jamah kami, mari rasakan limpahan kasih atas kita malam ini. Oh God, sentuh kami dengan kelembutan-Mu, dengan kuasa-Mu. Jangan tahan saudara, kasih itu melimpah turun atas-Mu. Lawat kami dengan Roh-Mu, jamah kami Tuhan, tebus kami dengan kasih-Mu. Mari ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan totalitas. Mari beberapa saat ini, mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya.
bagi anak domba yang duduk di tata, yang duduk di tata. Katakan haleluya, haleluya. Oh God, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari katakan semua, angkat suara kita. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Kaulah layak menerima yang terbaik dari kami. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari lebih sungguh katakan hale. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari semua angkat tanganmu. Dia layak mendapatkan yang paling maksimal, paling total dari hidup kita. Matanya menjelajah di tengah kita. Bagi anak domba yang duduk di tata. Oh, haleluya. Lihat hati kami Tuhan. Ini hati kami. Ini hati kami ya Tuhan. Bagi anak domba, berkuasa selamanya. Katakan haleluya, haleluya. Yes God. Haleluya. Biar matamu dari sorga menemukan. Oh yes, kami mau totalitas bagi Engkau yang duduk di tata. Dengan lembut katakan haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Duasa selalu. Bolehkah wanita saja Tuhan mau menemukan orang-orang yang totalitas? Haleluya. Oh yes. Oh wanita-wanita yang totalitas Kau temukan di tempat ini ya Tuhan. Temukanlah di tempat ini ya Tuhan. Yes. Oh rapi setiap kami Tuhan. Bangkitkan kami. Sementara saya mengundang Bapak Gembala maju ke depan untuk memimpin kita. Yes. Oh, mari konsentrasi tetap dalam hadirat Tuhan. Oh, temukan di gereja ini Tuhan. Oh God, hamba-Mu berdiri bersama dengan umat-Mu hari ini. Yang pria, bolehkah kita dengan suara kita, dengan antusias, dengan energi dan hati kita sama-sama. Haleluya. Haleluya. Temukan
sekali lagi saudara akan didoakan hari ini. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Yes. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Saya undang saudara yang mengasihi Tuhan maju ke depan. Kau yang mengasihi Tuhan Yesus, kau maju ke depan. Angkat tangan kanan. Kami mengerti Tuhan. Hanya mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami bisa mengerjakan yang total ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan yang mau menyerahkan total kepadamu. Mereka yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, seperti Engkau lawat aku waktu KKR ya Tuhan. Hatiku dijebolkan oleh Tuhan. Biar hari ini Tuhan, peristiwa yang sama terjadi pada malam hari ini Tuhan. Terus alami Kristus. Malam hari ini izinkan Tuhan Yesus menjamah hatimu. Izinkan Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih Tuhan. Semua menghadap pada Tuhan. Pusatkan pikiranmu pada Tuhan. Tuhan Yesus ulurkan tanganmu Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Yes Lord. Oh yes Lord. Korea marala namanya siara la marala namanya la marala ya oh, saat kau mengenang kebaikan Tuhan, oh, Tuhan Yesus mau tambahkan kasih-Mu Tuhan, fullness, terus semua jangan tahan, yes Tuhan, jebolkan setiap kami ya. Yes, Korea baralana masih
Yes, touch more. Yes, yes. Terima, terima. Oh yes. Engkau yang dicari Tuhan. Engkau yang dicari Tuhan. Yes, Lord. Kasih Yesus sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawatan Tuhan yang kuat saat ini telah melanda tempat ini. Engkau buka hati secara total. Oh Ramasya. Terima. Oh ya masyaallah. Receive Holy Spirit now. Orang namanya nama. Touch more. Mari Tuhan Yesus, lawat setiap kami. Inilah anak-anak-Mu yang haus untuk mengasihi-Mu Tuhan. Tanpa menerima kasih dari-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa mengasihi-Mu. Untuk itu kami membuka hati kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Mari Tuhan, curahkan Tuhan kasih-Mu. Holy Spirit, kepenuhan Roh Kudus. Sekarang nikmati bersama Tuhan. Oh ya, nikmati bersama Tuhan.
Tuhan tahu engkau rindu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Sekarang Tuhan memenuhi kasih-Nya kepadamu. Tuhan memenuhi kasih-Nya kepadamu. Terima. 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 Oh, terima. Terima. Oh, rama-rama-rama-rama-ya, syadar-rama-rama-rama-ya. Oh, rama-rama-rama-rama-rama, syadar-rama-rama-rama-rama. Terima. 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 Yes. Ya Tuhan, segala yang menghalangi Engkau, tudung-tudung yang menutupi segala, dalam nama Yesus saat ini kami hancurkan, kami angkat. Sekarang biar malam hari ini Engkau mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Ya malam. Perjumpaan dengan Tuhan terjadi pada malam hari ini. Oh, yes. Dengan iman, terima. Terima, terima, terima. Tuhan tahu engkau rindu mengasihi Tuhan lebih lagi. Malam hari ini Tuhan curahkan kasih-Nya kepadamu. Saudara bisa duduk kembali. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Wahyu Tuhan Yesus menegaskan, jangan